Hai, selamat datang di alur cerita dari film Glass Onion 2022. Oh my God, what happened? Memiliki rating 7,6 dari 50.000 vote, film ini akan mengikuti penyelidikan seorang detektif selatan terkenal bernama Benoit Blanc dalam mengungkap kasus terbarunya. Film dimulai mengikuti beberapa orang penting, di antaranya adalah Lionel, seorang ilmuwan, Ber-DJ adalah seorang artis ternama dan satu karyawannya bernama Peck, Claire adalah seorang jurnalis dan pembawa berita, Duke Cody, seorang konten kreator terkenal, dan pacarnya Whiskey. Mereka menerima paket berupa sebuah kotak teka-teki aneh dari seorang teman bernama Miles Brown yang selama 6 bulan terakhir ini telah tinggal di pulau pribadinya di Yunani. Mereka saling terhubung untuk bersama memecahkan teka-teki kotak sampai pada akhirnya setelah sekian lama mereka pun berhasil membuka kotak tersebut, yang ternyata hanyalah berisi sebuah kertas pesan kecil dari Miles yang mengundang mereka berlibur di pulau pribadinya di Yunani untuk sebuah perayaan dan permainan persaingan dalam memecahkan misteri yang dirancang oleh Miles. Sedangkan di rumahnya, seorang wanita bernama Andy Brand yang juga menerima paket tidak berhasil memecahkan teka-teki memutuskan menghancurkan kotak untuk mendapatkan pesan di dalamnya. Sementara itu, seorang detektif terbaik di dunia bernama Benoit Blanc telah berbulan-bulan tidak mendapatkan kasus untuk dipecahkan, membuatnya sangat suntuk dan menghabiskan banyak waktunya untuk berendam di dalam bak mandi. Sampai di pagi itu, Blanc menerima paket undangan yang menjanjikan misteri dari sebuah kasus yang harus dipecahkan. Singkat cerita, satu persatu tamu undangan pun tiba di pelabuhan Yunani untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar menuju ke pulau pribadi milik Miles. Setelah sebelumnya, sebuah obat diinjeksikan kepada mereka dengan sebuah pistol air. Setibanya di pulau, Miles menyambut mereka dengan sangat baik lalu membawa mereka melakukan tur singkat berkeliling properti yang dinamainya sebagai Glass Onion. Setelahnya, Miles memanggil Blanc karena menurutnya ia tidak mengirimkan undangan kepada Blanc sampai mereka menebak kalau kotak uji coba telah dirangkai sendiri oleh anak buahnya untuk diberikan kepada Blanc. Meskipun begitu, Miles tetap menyambut baik kedatangan Blanc sebagai tamu resmi di pulaunya. Setelahnya, Miles bergabung bersama yang lainnya menghabiskan hari di kolam renang. Hadir juga Andy di sana yang terlihat selalu dingin terhadap teman-temannya. Ketika berkumpul, Andy meluapkan kekesalannya itu. Ia mengungkit kegagalan teman-temannya dan mereka yang sangat bergantung pada kekayaan Miles untuk dapat kembali bangkit. Kemudian Andy pun pergi dan Claire merasa ada yang aneh pada Andy, seperti ia sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Cody yang sedang berlari terhenti saat melihat Whiskey, kekasihnya itu, sedang bersama Miles. Sampai pada malam harinya, mereka berkumpul untuk makan malam bersama. Di sana, mereka dibuat kaget saat Miles menunjukkan lukisan asli Mona Lisa berada di ruangan itu. Miles menyewa lukisan itu dari Perancis untuk menyambut kedatangan para pemimpin dunia dan anggota pers di pulau ini 1 minggu ke depan, untuk mempresentasikan temuan terbarunya berupa batu kristal kecil bernama Claire, yang merupakan bahan bakar hidrogen padat baru yang sangat kuat dan efisien. Emisi karbon 0 berasal dari laut yang berlimpah. Dengan batu ini, Miles menjanjikan listrik rumah tangga yang terjangkau di seluruh negeri ini sebelum akhir tahun. Selanjutnya, Miles membawa mereka ke meja makan lalu menjelaskan permainan yang akan mereka mainkan malam ini. Permainan akan dimulai saat Miles mati terbunuh. Hanya ada satu pemenang dalam permainan misteri pembunuhan ini dengan beberapa petunjuk yang telah disembunyikan Miles di seluruh pulau ini.
Jika peserta telah mendapatkan pembunuhnya, maka mereka juga harus mendapatkan motif dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Sebagai seorang detektif ternama, Blank sangat percaya diri akan memenangkan permainan ini. Lalu Blank yang penasaran meminta Miles agar memperlihatkan isi di dalam liontinnya yang ternyata adalah sebuah berlian Ren. Dengan teori dan ketelitiannya, Blank mengungkap beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam permainan yang diatur oleh Miles, seperti patung yang bisa melepaskan anak panah palsu, karena ini hanyalah permainan sehingga Miles tidak akan benar-benar mati. Teori itu benar adanya, karena tak lama kemudian anak panah dari patung itu melesat mengenai dada Miles. Tapi karena teori Blank, permainan ini menjadi hambar tanpa kejutan. Semua terlihat tenang karena mengetahui kalau ini hanyalah sebuah permainan. Panah itu hanya menempel dengan noda pewarna. Sehingga setelahnya Miles marah terhadap Blank karena telah menggagalkan permainan yang telah diaturnya dalam waktu yang sangat lama. Blank menganggap Miles telah memberikan senjata di kepala dengan membuat permainan pembunuhan yang diikuti oleh 7 orang teman yang memiliki alasan kuat untuk benar-benar membunuhnya. Sementara itu di ruang tengah, Andy terlibat perselisihan dengan teman-teman lainnya. Di sana Andy mengatakan kalau mereka telah merenggut kehidupannya. Lalu Andy pun pergi meninggalkan ruangan. Tak lama Blank dan Miles datang bergabung bersama mereka. Saat itu Cody terlihat sangat senang dengan menunjukkan keberhasilan karya digitalnya kepada Miles. Suara di ruangan itu sangat ceria. Lalu Miles menuangkan minuman, kemudian bersama-sama mereka merayakan liburan panjang akhir pekan dengan minuman. Tapi suasana berubah panik ketika tiba-tiba Cody terjatuh sesaat setelah meminum minuman itu. Sampai tak lama kemudian Blank menyatakan kalau Cody telah meninggal. Mereka segera bertindak untuk melapor dan meminta bantuan, tetapi kapal baru bisa berlabuh esok pagi ketika air sedang surut. Kematian Cody yang mendadak dan keras membuat Blank menduga kalau seseorang sengaja mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Saat itu, Whiskey yang syok melihat kematian Cody pun pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara Miles, sesaat ia terdiam, lalu Miles menyadari kalau gelas yang diminum oleh Cody sebenarnya adalah miliknya, sehingga Miles mengetahui kalau salah satu dari mereka sedang berusaha untuk membunuhnya. Karenanya, Miles menjanjikan $1 juta kepada detektif Blank untuk mengungkap pelaku yang ada di antara salah satu mereka. Saat memeriksa tubuh Cody, Blank menyadari kalau senjata Cody telah hilang. Lalu mereka mulai terpikir dengan Andy yang tidak berada di lokasi. Tiba-tiba seluruh lampu padam tepat pada pukul 10 malam, yang mungkin ini adalah sebagian dari skenario permainan yang sebelumnya dibuat oleh Miles. Dalam kegelapan, Blank meminta mereka agar tetap di sini sementara ia akan pergi mencari Andy. Pada kenyataannya mereka semua terpencar dan hanya meninggalkan Pack di dalam ruangan itu. Blank menemukan Andy yang kelelahan, tampak bingung dan kaget saat mengetahui kalau Cody telah mati. Dari ruangan sebelah, terlihat seseorang sedang memegang senjata Cody lalu melepaskan tembakan yang seketika itu juga menjatuhkan Andy. Suara keras tembakan itu mengumpulkan mereka semua yang terlihat sangat ketakutan di halaman. Kemudian Blank membawa mereka masuk lalu mengatakan kalau permainan ini sudah dimulai sebelum kedatangan mereka di pulau ini. Adegan kembali di hari ketika Blank menerima paket kotak tersebut. Saat itu, seorang wanita bernama Helen Brand yang tidak lain adalah saudara kembar Andy datang dari Alabama dengan kotak hancur kepada Blank. Sehingga diketahui kalau yang menerima kotak itu bukanlah Andy Brand melainkan adalah Helen. Karena Andy sebenarnya sudah dikabarkan mati karena bunuh diri pada 2 hari yang lalu dengan meninggalkan sebuah pesan di kotak terkirim emailnya. Akhirnya aku temukan ada di sini
ini dan akan kugunakan untuk membakar seluruh kerajaannya. Dan satu barang hilang, yaitu amplop merah yang dipegang oleh Andy di dalam foto. Tetapi Helen percaya kalau penyebab kematian Andy bukanlah karena bunuh diri, melainkan seseorang dengan sengaja membunuhnya. Helen mengetahui tentang teman-teman di dalam kelompoknya dan mencurigai salah satu dari mereka adalah pelakunya. Kedatangan Helen adalah untuk menyewa jasa Benoit Blanc dalam mengungkap kebenaran ini. Untuk diketahui kalau kematian Andy ini belum diketahui banyak orang karena Helen belum mengurus surat kematiannya. Sampai akhirnya Blanc setuju lalu pergi dengan Helen yang menyamar sebagai Andy untuk memancing pelaku yang mungkin ada di antara mereka. Dari buku harian Andy yang selalu ditulisnya setiap hari sejak berusia 6 tahun, diketahui tentang bagaimana kelompok ini dipertemukan di sebuah bar yang juga bernama Glazenian. Kelompok itu terdiri dari beberapa anak muda yang gagal di usia 30 tahunan, sampai Andy membawa Miles yang percaya diri ke dalam geng dengan segudang pemikiran unik yang berhasil mengangkat kembali karir teman-temannya. Sedangkan Andy bersama Miles kemudian membangun sebuah perusahaan media bernama Alpha dengan ide dan strategi yang sebelumnya dituangkan Andy pada secarik serbet di Glazenian Bar. Pada akhirnya mereka pun meraih keberhasilan seiring perkembangan pesat perusahaan itu. Sampai pada 2 tahun lalu, Miles bertemu dengan seorang ilmuwan Norwegia yang meyakinkannya untuk bergabung dalam proyek pengembangan bahan bakar hidrogen. Sehingga Miles yang terobsesi berniat berinvestasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya perusahaannya demi itu. Tetapi Andy menolak ide tersebut, sehingga Andy memilih keluar dari perusahaan dengan membawa setengah aset perusahaan untuk mencegah Miles mengorbankan perusahaan mereka. Dengan dasar hak Andy atas kepemilikan intelektual atas ide pendirian dan strategi pengembangan perusahaan ini. Hal ini kemudian menjadi sengketa yang harus diselesaikan dengan jalur pengadilan. Mengetahui Andy tidak menemukan bukti serbet yang sebelumnya digunakan Andy untuk menulis ide, Miles mengatur skenario agar Andy diusir dari perusahaan dengan Birdie, Claire, Cody, dan Lionel yang bersaksi kalau hak intelektual itu adalah milik Miles Brown. Scribbled something on it too. That's a lie. Your Honor, it's a lie, Claire. Tak ada yang bisa dilakukan. Tanpa bukti serbet dan pengkhianatan teman-temannya, Andy pun kalah dalam persidangan di bulan Maret dan kehilangan semua aset atas perusahaan yang dibangunnya. Sampai suatu hari Andy menemukan serbet itu lalu segera mengabarkan hal itu kepada teman-temannya melalui email dengan bukti serbet di dalam amplop merah dan pesan rencana mengambil alih kembali perusahaan Alpha. Hingga pada akhirnya Andy dinyatakan tewas karena bunuh diri bersamaan dengan hilangnya bukti serbet di dalam amplop merah. Saat baru tiba di pulau, Helen memulai penyelidikannya dengan mengambil rekaman suara. Kemudian di taman, Cody, Claire, dan Lionel menceritakan ketika mereka datang berkunjung ke rumah Andy yang terkunci. Yang diketahui Helen, kedatangan mereka itu tepat di hari kematian Andy. Dari penyelidikannya, Helen mengetahui kalau Miles memberikan sebuah kalung zodiak Taurus di hari ulang tahun Whiskey. Di ruang gym, Blanc dan Helen menemukan fax yang dikirim oleh Lionel kepada Miles yang berisi foto Andy hanya beberapa menit setelah Andy mengirimkan emailnya kepada mereka. Tak lama kemudian Cody masuk sehingga mereka mengetahui kalau sebenarnya Cody lah yang meminta Whiskey agar merayu Miles untuk mempromosikan kanal YouTube-nya di surat kabar Alpha News. Meskipun pada akhirnya Cody harus kecewa karena Miles menolak keinginan Whiskey. Dari semua temuan itu, Blanc mendapatkan satu kesamaan dari mereka, yaitu ketergantungan terhadap kekayaan Miles, sehingga tentu mereka memiliki alasan untuk setia kepada Miles Brown. Ini terlihat rumit, tetapi Blanc meyakini kalau pelaku tentu membawa amplop merah itu untuk diserahkan kepada Miles, sehingga Blanc meminta Helen agar pergi menggeledah satu persatu kamar mereka. Dan inilah yang menjadi alasan Helen pergi meninggalkan ruangan di malam itu.
Saat sedang menggeledah, Helen mendapatkan banyak pesan belasungkawa. Lalu Helen mengetahui kalau kabar kematian Andy telah tersiar di internet. Tak lama, Whiskey yang syok karena melihat kematian Cody pun datang. Helen yang tidak mengetahui kalau Cody telah mati menenangkan Whiskey dengan mengatakan kalau Cody bukanlah laki-laki yang baik untuknya. Sehingga Whiskey mengambil senjata karena menduga kalau Helen lah yang telah meracuni Cody. Helen yang melihat itu pun berlari ketakutan sampai ia bertemu dengan Blank di halaman dan terjadilah penembakan itu. Pada kenyataannya Helen tidaklah mati karena peluru itu mengenai buku harian Andy di saku bajunya. Tetapi Blank mengatur rencana lain dengan memberikan saus agar penembak mengira kalau Helen telah mati. Sedangkan Blank akan mengalihkan perhatian agar Helen dapat pergi menggeledah satu ruangan di Glazanian. Setelah semua pergi, Helen segera menuju ke Glazanian dan menemukan amplop itu di samping foto kebersamaan geng mereka. Sementara itu di dalam ruangan, Blank mengungkap kalau Miles Brown tidak mengenal baik tentang pulaunya. Ia bahkan salah dalam menyebut nama laut di kepulauan ini. Ia bukan jenius yang merancang kotak teka-teki. Blank mengungkapkan kalau tidak ada dari mereka yang berniat membunuh Miles, melainkan Miles sendirilah yang merancang pembunuhan demi sebuah kerajaan. Di hari ketika Andy memposting foto, Leonel mengirimkan salinannya kepada Miles yang seketika merasa terancam sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Andy. Sampai di hari kematian Andy, Miles datang terlebih dahulu sebelum Cody, Claire, dan Leonel. Miles memberikan racun di dalam minuman yang saat itu juga menewaskan Andy lalu pergi setelah mengunci semua pintu. Tapi di perjalanan pergi, Miles dilihat oleh Cody yang juga menuju ke rumah Andy. Juga ketika di ruangan tengah, sebenarnya saat itu Cody bukanlah memperlihatkan keberhasilan karya digitalnya, melainkan Cody menunjukkan berita kematian Andy dan meminta sejumlah uang besar kepada Miles untuk membuatnya tutup mulut. Sehingga kemudian Miles yang mengetahui Cody memiliki alergi terhadap nanas mencampurkan jus nanas ke dalam minuman yang akan diberikannya kepada Cody. Di sini diketahui kalau Cody sebenarnya tidaklah salah mengambil gelas, melainkan Miles sendirilah yang memberikan gelas minuman itu kepada Cody yang membuatnya mati karena alergi. Kemudian Miles mengambil handphone Cody dan senjata yang kemudian digunakannya untuk menembak Helen. Miles yang semakin terpojok di ambang kehancuran saat Helen datang menunjukkan tulisan tangan Andy diserbet dengan logo bar Glazanion yang telah tutup sejak 9 tahun yang lalu sebagai bukti keasliannya. Tiba-tiba Miles menghidupkan korek dan berhasil membakar serbet itu tanpa tersisa. Dengan teman-teman yang masih setia kepadanya, Miles membalikkan keadaan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Blank yang tidak memiliki cara lain untuk membantu lalu pergi meninggalkan ruangan. Helen hanya memohon kepada teman-teman Andy untuk bersaksi atas penghilangan barang bukti ini demi sebuah keadilan. Tetapi semua tampak sia-sia karena mereka lebih memilih berbohong demi sebuah kebohongan. Helen meluapkan amarahnya itu dengan menghancurkan satu persatu barang antik milik Miles, yang mana hal itu secara perlahan membangkitkan semangat teman-teman lainnya untuk berbalik membela Helen. Kemudian Helen memperlihatkan kristal Claire yang ternyata sebelumnya diberikan oleh Blank, lalu Helen membakar ruangan itu. Helen juga membuka pengaman lukisan Mona Lisa sehingga lukisan itu pun hangus terbakar api, yang tentu Miles akan mendapatkan ganjaran berat karenanya. Kemudian di luar gedung, teman-teman Andy bersepakat akan bersaksi di pengadilan untuk memenangkan Helen, yang tentu hal ini semakin menenggelamkan Miles ke dalam kehancuran. Film ditutup dengan datangnya kapal bantuan yang akan membawa mereka pergi dari pulau itu. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan segala kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.